Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosional, dirinya menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Nih, dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo, tidak hanya dari sisi letak satu geografis saja, tapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Lalu pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri masih akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait dengan usulan Solo menjadi daerah istimewa, dan berikut informasinya untuk Anda. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kecewaan terhadap Bareskrim Polri mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan, salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung, hingga terhadap Kades Kohot. Permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Arsin untuk tidak lari, bersembunyi. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim pada 24 Februari 2025, 2 bulan berlalu. Penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum.